2027 akan menjadi awal mula dari zaman keemasan dunia balapan, terutama untuk balapan ketahanan. Kenapa? Karena akan ada 3 manufaktur yang mengikuti kelas hypercar di WEC. Di 2025, kita sedang menyaksikan 8 manufaktur yang bersaing di kelas hypercar. Dengan yang paling baru adalah Aston Martin dengan mobil Valkyrie LMH. Persaingan di WEC tahun ini udah seru banget, tapi dalam 2 tahun lagi, balapannya akan semakin gila. Jadi, siapa aja yang akan ikut bersaing pada kelas paling atas di WEC? Itu yang akan gue bahas di video kali ini. Yang pertama adalah Genesis. Siapa itu Genesis? Mungkin namanya asing di telinga kita, tapi mereka punya dukungan uang dan sumber daya yang lebih dari cukup. Kok bisa? Karena Genesis adalah merek mobil mewah dari Hyundai. Hyundai di zaman sekarang udah beda banget dengan diri mereka di tahun 90-an dan awal 2000-an. Mereka udah membuat berbagai mobil jalanan yang keren, kayak Hyundai i20N dan Hyundai Elantra N. Bukan hanya itu, tapi mereka juga aktif dalam dunia balapan, dengan i20N yang digunakan pada WRC dan Elantra N yang balapan di TCR World Tour. Hyundai berhasil mengubah image perusahaan mereka dari yang sebelumnya menjual mobil sedan dan hatchback biasa aja menjadi sebuah perusahaan yang menjual mobil performa tinggi dan memiliki tekad untuk bersaing pada berbagai ajang balapan yang bergengsi. TCR udah, WRC udah, maka langkah selanjutnya adalah untuk menaklukkan WEC. Dan Hyundai nggak nanggung-nanggung ketika mau ikutan. Mereka nggak balapan di kelas LMGT3 dulu, tapi langsung ke kelas hypercar. Dengan nama Genesis Magma Racing, mereka menunjukkan mobil yang nantinya digunakan di 2026. Mobil ini bernama Genesis GMR 001. Supaya lebih murah, GMR 001 dibuat dengan mengikuti aturan LMDH. Dari 4 penyedia chassis yang bisa dipilih, Genesis memutuskan untuk bekerja sama dengan Oreca. Ini menjadikan mereka sebagai tim ketiga yang bekerja sama dengan Oreca, bersama dengan Acura dengan ARX06 dan Alpine dengan A424. Kalau dari bentuknya, GMR 001 memiliki penampilan yang keren banget. Tapi kita perlu mengingat bahwa ini hanya model, bukan versi akhirnya. Pasti akan ada berbagai perubahan selama masa pembuatan dan uji cobanya di 2025. Ngomong-ngomong tentang uji coba, Genesis sudah menentukan 2 orang yang akan membantu mengembangkan mobil ini dan juga akan menjadi pembalap mereka di 2026. Mereka adalah André Lotterer dan Pipo Derani. Mereka berdua adalah pembalap papan atas, dengan Lotterer yang pernah menjadi juara di WEC pada tahun 2012 dan 2024, dan Derani yang pernah menjadi juara di IMSA pada tahun 2021 dan 2023. Pendapat dan saran mereka akan sangat bermanfaat bagi Genesis untuk mengembangkan mobil ini. Kemudian, tim kedua yang akan ikut WEC adalah Ford. Untuk lo yang suka ngikutin sejarah, kalian pasti tahu bahwa balapan ketahanan bukanlah sesuatu yang baru untuk Ford. Dari tahun 1966 sampai 1969, Ford meraih juara 1 di 24 Hours of Le Mans, menghentikan win streak-nya Ferrari. Kemudian di 2016, mereka menandakan 50 tahun sejak kemenangan terakhirnya di 1966 dengan kembali ke Le Mans dengan membawa 3 Ford GT untuk bersaing di kelas LMGT Pro. Sekali lagi, Ford menemukan diri mereka bersaing dengan Ferrari yang menggunakan 488 GTE. Surprise, Ford berhasil membuat kagum banyak orang dengan meraih juara 1 di kelas LMGT Pro. Mobil yang meraih kemenangan ini adalah Ford GT nomor 86 yang dikemudikan oleh Joey Hahn, Dirk Mueller, dan Sebastian Bourdais. Sebuah perayaan yang sempurna sih. Bayangin aja, setelah 50 tahun, lu kembali ke Le Mans dan langsung menjadi juara. Plus ngalahin musuh bebuyutan. Selain digunakan pada Le Mans, Ford GT juga digunakan pada berbagai ajang balapan di WEC dan IMSA sampai tahun 2019. Akhirnya setelah beberapa tahun, Ford mengumumkan untuk kembali ke ajang balapan ketahanan paling atas dengan bersaing di kelas hypercar untuk 2027. Tapi sampai tanggal 8 Mei 2025, hanya itu info yang gue punya. Belum ada kabar lebih lanjut tentang mobilnya atau pembalapnya. Walaupun begitu, ini adalah berita yang besar dan sebuah pertanda baik untuk WEC. Dan tim terakhir yang akan join di 2027 adalah McLaren. Ini merupakan pengumuman paling baru dan paling mengejutkan untuk gue. Bayangin aja, gue lagi santai scroll IG, terus tiba-tiba ada post yang mengatakan bahwa McLaren akan ikut kelas hypercar di 2027. Siapa yang gak kaget kalau ngeliat berita itu? Walaupun begitu, sebenarnya ini keputusan yang masuk akal. McLaren, sama seperti Ford, juga gak asing dengan balapan ketahanan. Pada tahun 1995, McLaren mendatangkan 7 mobil F1 GTR untuk mengikuti 24 Hours of Le Mans di kelas GT1. Harapan mereka nggak tinggi-tinggi, apalagi karena ini merupakan pertama kalinya F1 GT
GTR digunakan untuk balapan. Tapi tidak ada dari mereka, baik itu para pembalap atau pit crew, yang menyangka akan meraih juara 1. Dan ini bukan hanya juara 1 di kelas mereka, tapi secara keseluruhan. Ini merupakan momen yang luar biasa, terutama untuk F1 GTR nomor 59 yang dikemudikan oleh JJ Lehto, Masanori Sekiya, dan Yannick Dalmas. Dominasi dari F1 GTR bukan hanya terjadi di Le Mans, tapi juga di BPR Global GT Endurance Series. Pada tahun yang sama, F1 GTR yang dikemudikan oleh Thomas Buescher dan John Nielsen berhasil meraih gelar kejuaraannya. Walaupun F1 GTR tidak berhasil untuk meraih kesuksesan yang sama di tahun-tahun berikutnya, McLaren berhasil menunjukkan kepada dunia bahwa F1 bukan hanya spesial di jalanan, tapi juga di sirkuit. Dan sekarang, McLaren mengumumkan akan siap bersaing di kelas hypercar untuk 2027. Sama juga seperti Ford, masih belum ada info lebih lanjut tentang mobil atau pembalapnya. Tapi gue nggak sabar untuk melihat mereka bersaing di WEC. Oke guys, sampai situ dulu untuk video kali ini. Mungkin bukan Indonesia Emas 2045, tapi yang ini bisa lebih dipercaya. Jadi gimana pendapat kalian tentang kedatangan Genesis, Ford, dan McLaren ke WEC? Apakah kalian juga nggak sabar menunggu ketiga nama itu untuk bersaing di hypercar? Kasih tau di kolom komen ya. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa untuk like. Kalau nggak suka silahkan dislike. Dan kalau suka banget, kalian bisa subscribe dan pencet tombol join di bawah untuk menjadi member. Makasih banyak guys!